dan kembali lagi di Autonet Max dengan Audi. Nah, kalian pasti ingat ya, salah satu merek mobil dari Tiongkok yang dulu sempat eksis di Indonesia tahun 2006 sampai 2010 atau 2011-an. Waktu itu mereka di bawah kontrol Indomobil. Merek itu adalah Chery. Nah, kali ini di 2022 ini, Chery kembali lagi ke Indonesia dengan semangat baru, dengan line up baru. Dan di kesempatan kali ini kita dapat kesempatan untuk membahas 3 mobil nih. Chery Tiggo. Tiggo tuh artinya tiger ya, kalau di bahasa Mandarinnya katanya ya. 3 mobil ini akan didisplay oleh Chery Indonesia sebagai langkah awal masuk lagi ke pasar Indonesia. Ada 7 Pro, ada 8 Pro, dan ada 4 Pro. Semuanya profesional, nggak ada yang amatir. Seperti apa detailnya ketiga mobil ini? Mari kita bahas. Oke, sekarang kita mulai pembahasan ke 3 biji mobil ini. Perhatian, itu joke gue, kameramen gue. Oke, ini mobil pertama yang akan kita bahas, si 7 Pro, ya kan? 7 Pro ini dia, apa ya, Toyota banget nggak sih depannya? Lihat deh, Toyota Daihatsu ya. Malah kesannya kalau dari warna merahnya ini sepintas gue bilang kayak Rocky. Gue sampai nyari tadi aksen ADS-nya, Astra Daihatsu stylingnya di mana. Tapi beneran, ini desainnya kayak mirip banget sama ke Toyotaan atau ke Daihatsuan. Tapi untungnya lampunya udah full LED dan lebih apa ya namanya, lebih elegan lah. Garis-garis ininya juga beda. Dan kalau kalian lihat dari ke sampingnya, dia tuh stance-nya sebenarnya paling proporsional di antara ketiga mobil ini. Karena dia tuh cukup panjang tapi nggak cukup panjang, dan ada aksen floating roof di sampingnya yang bikin dia tuh kesannya tuh jadi lebih modern. Untuk si 7 Pro ini, dia pakai velg ukuran 18 inci dengan ban profilnya 225/60. Desain velgnya sendiri dia two-tone. Nah, untuk si 8 Pro, dia tampil lebih elegan ya. Kalau ngelihat sepintas nih kayak ada tarikan-tarikannya Audi. Ya, mobil Tiongkok rata-rata pada mirip Audi sih, jujur aja. Cuman gue melihat ada satu hal yang kayak, bukan common part kali ya, tapi memang desainnya mirip. Ini kayak Almas nggak sih? Tarikan garisnya mirip, cuman untungnya si Chery ini kalau kalian perhatikan ketiga mobil ini, dia punya karakter di sini. Grillnya ini namanya Diamond Grill, dan gue paling suka Diamond Grillnya yang di 8 Pro karena dia apa ya, detail-detailnya ini dari kecil kayak gede, terus garisnya juga dia kayak ada membentuk apa ya, kayak ruang gitu loh, kayak ada depth of field-nya, kayak ada 3D-nya gitu loh. Kesannya tuh jadi lebih mewah gitu, dan memang di antara ketiga ini dia yang paling mewah. Kalau lihat dari sampingnya juga, proporsinya dia paling panjang. Jadi 7 Pro itu 4,5 meter, ini 4,7 meter, 4 Pro ini cuma 4,2 meter. Jadi kalian udah bisa kebayangkan kira-kira lawannya siapa. Seperti tadi gue bilang, proporsinya agak panjang, lebih kelihatan apa deh ya, kayak full size SUV gitu loh. Karena balik lagi, ini satu-satunya yang punya kapasitas 7 penumpang. Untuk si 8 Pro sendiri, dia pakai ring 18 juga, tapi dengan profil ban yang lebih tipis, 235/55. Dan peleknya sendiri, biarpun two-tone, dia modelnya kayak jari-jari banyak gitu loh. Lebih elegan lah ibaratnya. Nah, yang ini adalah eksteriornya si 4 Pro. Gue juga bingung ya, kenapa dia pakai 4. Biasa di Tiongkok, mereka nggak demen pakai kata 4 ya. Biasa diganti jadi 5 atau 3. Udahlah. Yang pasti ini yang paling kecil di antara ketiga mobil ini. Dia cuma 4,2 meter, dia lebih compact, dan desainnya, correct me if I'm wrong ya, ini mirip banget kayak Terios Tama, dan grillnya sebenarnya nggak gede, nggak segede yang lain, tapi kayak proporsinya dia lebih gede gitu dibandingin sama mukanya. Plus, Grady pasti bangga nih sama aksen merah. Ada apa sih dengan mobil-mobil zaman sekarang sampai seluruh mobil pabrikan di seluruh dunia pakai aksen merah? So yesterday. Dari sampingnya, lagi-lagi kelihatan proporsinya lebih compact. Cuman karena proporsinya lebih compact, menurut gue ya, dia pilar C dan D-nya itu jadi kayak dipatahin gitu loh, lebih tegak, karena buntutnya kayak ditarik, lebih pepet gitu loh. Proporsionalnya jadi agak kayak kurang pas, karena mobilnya jadi cenderung tinggi. Tapi untungnya, lagi-lagi aksen-aksen merahnya ada di sampingnya, dan peleknya dia yang gelap sendiri. Ya, kita berharap aja ya, ini bukan versi Mass Pro untuk Indonesia, ini versi global. Kita berharap aja versi Indonesia juga nanti ada beberapa tonton yang dipertahankan, karena ini selera lokal ya. Kita lihat bagian belakangnya ketiga mobil ini. Yuk, ya, ini bagian belakang dari si Tiggo 4 Pro. Aksennya Toyota ya.
Jadi emang tarikan garis ininya tuh mirip banget sama SUV Toyota. Dan yang tadi gue bilang juga ya, karena aksen sampingnya dia agak miring, dia kurang miring, bukan agak miring, dia kurang miring, dia agak tegap, otomatis dia berpengaruh nanti ke kelegaan kabinnya. Cuman overall, belakangnya kayak kurang clean gitu loh. Kayak banyak lekukan-lekukan dan dia kasih chrome di bagian sininya. Fitur-fitur lainnya, dia ada parking sensor dan kamera parkir. Keunikan lainnya, di Tigo 4 dan 7, itu knalpotnya semuanya aksen doang. Jadi knalpot aslinya tuh ngadep ke bawah. Tapi di Tigo 8, itu dia knalpotnya asli dan kelihatan dari luar. Nah, ini belakangnya si 8 Pro. Jadi dibandingin kedua mobil lainnya, si 8 Pro ini emang tampil paling paling luxury, paling elegan. Jadi dia nggak terlalu banyak krom-kroman, dia malah one tone, belakangnya juga cukup manis ya, enak dilihatnya, tapi tetap ada emblem Pro-nya. Jadi kalau gue kenapa mereka nggak kasih penamaan itu Tigo Mini, Tigo Pro, Tigo Pro Max. Beda RAM doang, kalah. Ya, balik lagi ya. Ini juga satu-satunya yang angkanya itu nggak dibikin merah. Kalau kalian lihat yang lain itu angkanya dibikin merah. Jadi Tigonya silver, ininya merah. Tapi dia karena dia elegan, dia cuman metalik semua ya. Ininya doang, Pro-nya doang yang warna merah. Tapi overall, balik lagi desainnya mengingatkan gue sama, nggak tahu ya, kayak Jeep Cherokee nggak sih? Bener nggak? Yang baru-baru gitu tarikan garisnya sama lampu sipitnya ini. Ya overall sih masih enak dilihat dan masih align ya sama keseluruhan desainnya. Ini kuncinya paling bagus di antara ketiga mobil ini dan dia juga sudah dilengkapi dengan remote engine start. Jadi tinggal pencet tombol di sini, engine-nya bisa langsung nyala. Plus dia juga sudah dilengkapi dengan wireless contactless tail opening. Dia cukup lu deketin sambil kunci dikantongin, nanti dia akan membuka sendiri. Convenient banget ya. Udah kayak mobil-mobil Eropa. Barang bisa dimasukin dan langsung tutup lagi. Nah ini si buntutnya 7 Pro. Kalau kalian lihat lagi ya, 7 Pro ini paling kalau yang 4 Pro itu sporty, bukan sporty sih, funky gitu kan. Ini tuh sporty justru. Atap two-tone. Belakangnya justru cenderung terlalu clean ya. Ini terlalu polos, tapi lampunya paling keren karena lampunya dari kanan ke kiri tuh dia nyambung. Ini LED-nya nyambung. Kayak Veloz. Berharap aja nggak mati sebelah ya, kayak Veloz juga. Yang pasti ini agak lebih polos, tapi jadi lebih bersih. Dan karena dia ada elemen floating roof-nya di sini, jadi dikasih atap hitam begini sama belakangnya merah begini, contrastingnya, itu jadi stand out banget di jalan. Ya, kita berharap aja nanti versi lokalnya, versi CKD-nya akan tetap punya elemen seperti ini. Sekarang kita bahas mesinnya. Rapi ya, dan udah hidrolik. Si 7 Pro. Jadi mesinnya 7 Pro sama mesinnya 4 Pro itu sama. Dia pakai mesin 1500 cc turbo, powernya sekitar 154,8 atau 155 HP lah. Torsinya 230 Nm. Semuanya pakai CVT dengan manual mode. Kalau ngeliat-lihat ya, harusnya si 4 Pro nih performanya bakalan lebih bus. Gila, mobilnya kecil lebih enteng. Powernya 150-an HP itu kayak mobil-mobil 2000 cc, tapi bodinya segede gitu. Nah, khusus untuk si 8 Pro, dia pakai mesin yang beda. Dia pakai mesin 1600 cc, turbo juga, disebutnya TGDI sama mereka. Powernya fantastis, 194 HP, torsinya 290. Kalian bayangin aja, torsi udah dekat-dekat wilayah 300 itu, udah wilayahnya SUV leather frame kayak Fortuner, Pajero Sport dan kawan-kawan. Tapi ini ditaruh di MPV monocoque. Larinya sih pasti ngacir banget. Dan kalau ngeliat yang ini ya, ini engine rapi ya, ditutup. Si 4 Pro juga ditutup. Kalau ngeliat engine 8 Pro, ditutup semua kayak mobil listrik. Yuk lihat nih. Oke, sekarang kita bahas interior ketiga-tiganya. Nah, yang kita mulai dari si 4 Pro dulunya. Jujur ya, gue banyak ngeliat mobil-mobil Tiongkok, baik di sini pun maupun di Tiongkoknya gitu. Dan menurut gue nih si Tigo series ini salah satu yang build quality-nya bagus loh, serius. Build quality-nya bagus dan pemilihan materialnya juga spot on. Kenapa? Karena dia sudah soft touch semuanya. Di sini juga dia ada soft touch gitu ya, kayak lapisan kulit. Kasih stitching beneran dengan aksen-aksen aluminium, brush aluminium maupun aluminium yang agak mengkilat. Cuman sayangnya, kalau gue pribadi ya, lebih prefer ini stitchingnya aja yang merah, di sini dibikin hitam gitu. Jadi sportinya tuh nggak screaming, I'm so sporty gitu, nggak usah gitu kan ibarat. Biar elegannya masuk lah sama elemen keseluruhan desainnya. Tapi overall,
touch and feel-nya tuh bener-bener premium kalau menurut gua. Ya, gimana ya? Sekarang harusnya saatnya mobil-mobil Jepang kalau menurut gua nih naikin level, karena mobil Tiongkok aja udah levelnya udah kayak begini. Itu dari build quality. Sekarang kita lihat overall feature-featurenya atau fungsi-fungsinya ya. Pertama kali ya, gue berani ngomong, dari ketiga mobil ini, tiga-tiganya nih ya, semuanya itu sudah dilengkapi sama digital display. Jadi udah nggak ada dial-dial indikator ala-ala konvensional ya. Ini semua udah LCD display dan resolusinya juga bagus. Resolusinya tinggi, fungsi-fungsinya bisa lo atur dari sini ya. Di sini ada audio dan segala macamnya, dan apa ya namanya ya, enak aja gitu di mata, kelihatannya enak gitu. Di samping itu, ini nih, kalau lu enthusiast driver, setirnya tilt teleskopik semuanya. Jadi posisi duduk yang pas, yang sit in itu bisa lo dapetin dengan enak. Plus setirnya flat bottom ya. Gila ya, benar-benar niat banget kalau gue bilang bikin kayak gini-ginian ya. Nah, sebelum gue bahas tengahnya, kita bahas sedikit di atasnya. Jadi ternyata mobilnya segede gini dia udah sunroof. Oh, pengaturannya di sini modelnya dial, mengingatkan gue sama MG. Jangan-jangan yang pasti dia sudah dilengkapi dengan sunroof, pengaturannya di sini, dan dia punya ambient lighting gitu loh, kayak berpendar gitu, soft lighting gitu loh, jadi kesannya lebih elegan. Kita lihat ke bagian tengahnya aja. Tengahnya dia head unit display-nya dia pakai model pop-up, BMW-ish atau Mazda-ish, orang boleh bilang kayak gitu. Sistemnya udah lengkap, touchscreen, dan dia bisa Android Auto maupun Apple CarPlay. Di samping ini juga dia masih punya tombol physical di sini, jadi untuk matiin, volume, home-nya, link-nya, dan ngatur telepon atau segala macamnya masih bisa lo akses di sebelah sini. Bawahnya dia punya pengaturan AC, setting AC yang bentuknya digital gitu, tapi digitalnya tuh kayak yang touchscreen gitu. Sayangnya dia nggak ada haptic feedback-nya. Jadi ya harus agak meraba-raba dikit gitu. Apalagi kalau udah biasa yang cetak-cetak gitu atau tek-tek gitu, kayak lebih enak aja kalau lagi sambil jalan. Samping sini transmisinya dia cenderung konvensional. Kalau di 7 Pro sama 8 Pro nanti kita lihat, transmisinya jauh lebih futuristik. Dia juga sudah ada electric parking brake, auto hold, dan bukan, ini cuman tray biasa, bukannya wireless charging. Kalau di luar sana mungkin dia ada option yang wireless charging ya, tapi versi yang kita lihat saat ini nggak ada wireless charging. Gue berharap versi Indonesia dia harus ada wireless charging biar ada diferensiasi dibandingin rival-rivalnya. Dan kuncinya kayak gini. Tuh, lucu ya. Jok sudah kulit semua, dikasih stitching merah, dan di sini masih ada penyimpanan yang ada USB port 2 biji sama 12 volt. Overall, ambience desainnya sangat elegan, sangat premium. Cuman gue nggak suka nih elemen desain di sininya. Kesannya dia tuh kayak atapnya sebenarnya harusnya lebih tinggi daripada ini. Cuman karena dia pasangin sunroof, ini jadi turun dan di sini ada coakan. Jelek kalau gue bilang, kayak nggak dipikirkan aja. Dan di bagian belakangnya sendiri seperti halnya sebuah mobil Tiongkok ya, dia lega. Biarpun gue tinggi 174 ya, headroom masih cukup ya, cuman biarpun ininya nih agak turun nih, sayang nih dikit gitu, harusnya lebih rata lagi. Tapi overall masih lega, dan lu udah bisa dapetin armrest, AC, dan ada colokan USB di sebelah situ. Oke, sekarang di dalamnya si 7 Pro atau 7 Pro. Sebenarnya base desainnya tuh mirip ya antara si 4 Pro sama si 7 Pro. Sampai ini ya, panel displaynya ini juga masih sama loh. Sampai desain-desainnya masih sama. Mobilnya gambarnya beda sih tentu aja. Cuman yang lain-lain itu masih sama. Setirnya juga sama, flat bottom, peritilan-peritilan tombol-tombol di sininya juga semuanya masih sama. Ininya nih, head unitnya juga mirip banget. Paling perbedaan-perbedaannya ada di peritilan-peritilan kayak di sebagian sininya. Kalau yang di sana dia nggak ada display, di sini dia ada display. Sama-sama masih pakai model kayak apa, touchpad gitu ya, touchscreen, tapi nggak ada haptic feedbacknya. Dan tuas transmisinya keren banget. Ini kayak apa sih? Kayak kapal layar. Nih, jadi tuh harus diginiin, tuh R-nya ke depan gini tuh, R-nya ke sini. Jadi kayak tuas-tuasnya BMW gitu loh. Nggak ada klek-kleknya, tapi model kayak kayak toggle joystick gitu loh tuh. Bener-bener apa, premium banget P-nya di situ. Di bawah sininya juga dia ada electric parking brake sama auto hold-nya, dan di sini ada center console. Dan gue sebelnya ya, gue sangka ini wireless charging, ternyata bukan. Tuh, ternyata bukan, cuman rak biasa doang. Wireless chargingnya ternyata di bawah sini. Tuh,
Jadi mobil ini konsol tengahnya tuh floating. Di bawahnya ada bolongan, ini ada kayak buat naruh barang-barang juga nih di bawah sininya, sama wireless chargingnya di sebelah sini. Perbedaan lagi selain desainnya ya, adalah di sini. Kalau yang 4 Pro itu cuman sunroof biasa, di sini sudah panoramic sunroof sampai baris keduanya. Jadi gede banget. Dan porsinya sama masih empuk, sudah elektrik loh. Kanan kiri elektrik. Pengaturannya sudah elektrik. Jadi memang kelasnya kerasa di peritilan-peritilan kecilnya, biarpun secara desain dan materialnya nggak banyak perbedaan dibandingin si 4 Pro. Untuk safety, sebenarnya dia mirip sama si 4 Pro. Dia sudah dilengkapi dengan stability control, hill descent, dan segala macam loh ya. Cuman dia ada tambahan, dia punya 360 kamera. Back, tuh kalau ini pecatnya, kalau physicalnya, lu ngerasa nggak sih kayak Infinity? Dia udah punya 360, dan di bagian belakang dia ada kayak warning kalau lu buka pintu, tiba-tiba ada motor atau ada benda di belakang itu, dia akan kasih warning berupa suara. Belakang masih mirip banget ya sama si 4 Pro, biarpun dia sedikit lebih lega, headroom juga sedikit lebih lega. Fitur-fiturnya sama percis. Tuh, armrest, indikator AC-nya bahkan sama percis, USB-nya juga sama percis sama si 4 Pro. Jadi sebenarnya agak tanggung ya 7 Pro ini. Andai saja dia diberikan apa ya, fitur-fitur yang jauh lebih advance, biar dia diferensiasi terhadap si 4 Pro selain ukurannya ya. Ini baru 8 Pro, dan Pro-nya Pro Max kali ya, karena ambience-nya langsung beda. Jadi ini gue pengen sorot satu ya, kalau mobil-mobil Tiongkok tuh biasanya antara satu mobil dengan mobil lain tuh biasanya beda, kelihatan banget beda. Ketiga Chery ini, percaya atau tidak, punya satu garis desain dan beberapa part yang dipakai sama. Contoh, indikator ininya sama, desain ininya juga sama antara ketiga mobil ini. Tombol-tombol sama semuanya di sininya, semuanya sama. Sampai setir-setirnya juga sama. Tapi kelengkapannya tentu saja berbeda. Karena 8 Pro ini yang paling pro lah ibaratnya kalau gue bilang. Pertama, display indikatornya beda. Dia jadi jauh kayak full resolution dan jauh lebih imersif lah ibaratnya. Kalau yang sana kayak lebih simple aja gitu loh. Di sini lebih bagus, lebih detail. Fitur-fiturnya atau menu-menunya di sininya juga jauh lebih bagus daripada yang si Pro 4 atau Pro 7. Selain itu juga kalau kalian lihat ke sebelah sininya ya, ini loh. Kalau di Pro 4 cuman kayak icon-icon doang yang statis. Kalau di Pro 7 itu dia ada display tapi hitam putih. Kalau di Pro 8 full color man, udah kayak Audi, beneran. Bukan Audi gua, bukan. Udah kayak mobil-mobil Jerman. Semuanya bisa diatur, harap embusannya semuanya touchscreen. Tuh, agak merepotkan sih sebenarnya. Tapi dia ada tombol fisiknya juga dua di sini, kanan kirinya. Terus dia juga sudah dual zone. Jadi kanan kiri bisa diatur, bisa synchronize. Jadi memang kelihatan premium banget. Di samping itu juga tuas transmisi yang kayak kapal layar itu juga dipakai di sini. Jadi cuma si Pro 7 sama si 8 ini yang pakai tuas transmisi kayak gini. Diikuti oleh desain electric parking brake dan auto hold-nya. Sama juga konsolnya juga laci yang gue sangka wireless charging di sini, ternyata wireless chargingnya juga di bawah. Karena lagi-lagi dia mengadopsi model center console yang floating. Jadi tengahnya sini dia ada ruang penyimpanan. Lari ke bagian atas sedikit ya. Ininya masih mirip dengan si yang 7, Android Auto, Apple CarPlay semua sudah standar. Dan permainan warna di sini kayak lebih, kalau di sini sporty ya, sporty luxury, kalau di sana young, kalau di sini kayak lebih mature karena dia banyak main napas-napas warna yang pastel, kecoklatan, elegan gitu loh. Jadi jauh lebih upmarket sih. Dan kalau kalian lihat, yang paling signifikan di sini adalah speakernya Sony. Weh, Grady pasti suka nih. Lagi-lagi Grady ya. Speakernya Sony dan pasti suaranya jauh lebih bagus dibandingin kedua mobil lainnya. Lihat sedikit ke atas, dia juga sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof yang panjang sampai ke belakang dan mirip banget sama si versi 7 Pro. A little bit of 7 Pro, ditambahin beberapa fitur lagi jadilah 8 Pro. Tentu saja dengan 7-seater. Tambahan lagi, kursinya sumpah ngeplak banget. Kulitnya andai saja sedikit lebih halus ya, sedikit lebih lembut gitu kan, pasti lebih bagus lagi. Dan biarpun dia ada ventilasi kayak gini, ada kayak pattern dot-dot gini, dia nggak ventilated seat. Cuman, ini dong. Gila nih, enak banget nih, udah kayak Mercy. Plus dia juga sudah elektrik kanan kiri dengan memory seat.
Dan pengaturannya juga lengkap dengan lambar support. Jadi di sininya kalian bisa majuin mundurin sesuai dengan postur badan kalian atau naikin turunin. Untuk fitur, dia juga sudah sama dengan si 7 Pro. Kamera 360, stability control, hill descent control segala macam sudah lengkap, termasuk yang warning buat penumpang kalau buka pintu belakang itu. Ditambah dia juga sudah ada lane keeping, blind spot beserta adaptive cruise control. Kalau kalian lihat detailnya waktu di depannya, di bagian bawah bumpernya itu udah ada radarnya khusus untuk si 8 Pro. Andai saja fitur-fitur canggih ini juga minimum separuh-separuh lah ada di 4 Pro sama di 7 Pro, biar nggak jomplang-jomplang banget gitu. Ya, untuk bagian belakangnya, kelegaannya sebenarnya hampir mirip sama si 7 Pro ya. Tuh, duduknya masih enak, headroom juga masih enak, joknya juga jauh kerasa lebih premium dibandingin si 7 Pro. Armrest agak sedikit lebih tinggi. Kalau 7 Pro tadi dia agak turun bawah, dan salam satu konsol. Ini sama semua di antara ketiga mobil ini, sampai depan-depannya juga sama semua. Termasuk indikator-indikator safety-nya. Cuman bedanya dibandingin 7 Pro, dia 7-seater. Jadi 8 Pro ini malah 7-seater. Ada 2 kursi lagi di bagian belakangnya yang lipatannya bisa kalian lipat dari sini maupun dari sebelah, harusnya sebelah kiri, malah yang dilipatnya sebelah kanan. Karena mobil ini versi global. Jadi setelah kita ngobrol tadi ya, katanya nanti pelipatan kursi ini akan dipindahkan ke sebelah kiri. Kenapa? Ya kita kan jalannya di sebelah kiri. Masa suruh keluar dari sebelah kanan? Kita lihat pelipatannya seperti apa. Ini baris ketiga si Chery 8 Pro Tigo ya. Lihat, space-nya, pelipatannya sayangnya dia nggak tipe tumble. Jadi dia pelipatannya cuma kayak folding ini, terus dia maju ke depan, akses bisa dari situ. Ini posisi paling belakang. Jadi kalau gue majuin, space gue segini. Jujur, buat orang setinggi gue 174, headroom tipis ya. Tapi di sini paling kagak lo masih dapat slot AC yang bisa diatur di sini. Individual blowernya. Jadi blowernya lumayan ada di baris ketiga, malah di tengah nggak ada blower, cuma ventilasi biasa. Ya buat darurat oke lah ya. Dan ini masih bisa dilipat lagi. Contohnya seperti ini. Ini kalian lipat. Nah, seperti ini. Dia flat floor sampai belakang. Jadi kalau mau bawa barang-barang atau bawa sepeda gitu yang agak panjang, dia masih bisa dilipat. Termasuk baris keduanya juga bisa dilipat rata. Sekarang kita sampai pada kesimpulan first impression review kali ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya nggak bisa karena nggak ada harganya. Ini mobil tiga-tiganya belum ada harganya karena tiga-tiga mobil ini adalah versi display, versi global yang tentu saja akan ditweak lebih lanjut untuk menyesuaikan kebutuhan Indonesia. Tapi balik lagi, menurut kalian seberapa sih harga yang pantas untuk ketiga varian mobil ini? Tulis di kolom komen ya, karena kita pengen tahu, Chery Indonesia juga pengen tahu. Kalian bisa lihat ketiga mobil ini nanti di IMS 2022 di bulan Februari besok. Jadi kita akan bahas lebih detail lagi kalau ini sudah versi Mass Pro. Stay tune di Autonet Max. Thank you udah nonton. Klik like jika kalian suka video ini dan subscribe, tekan tombol lonceng. Thank you udah nonton. Bye-bye.